Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kehidupan kita hari ini, Senin 7 Maret 2021. Tertulis dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Dalam bahasa Mata dikatakan, di bagasan ibana do nak kamu rap di pauli-uli, gabe parmianan di bata di bagasan todi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang di dalamnya tidak ada lagi pembedaan. Gereja seharusnya menghargai perbedaan. Paulus melihat dan menggambarkan keragaman sebagai dasar untuk membentuk satu kesatuan. Keragaman dalam jemaat bukan untuk membuat anggota jemaat membandingkan diri yang satu dengan yang lain. Bukan juga untuk menciptakan persaingan atau perpecahan, melainkan membentuk kesatuan yang dianalogikan sebagai tubuh Kristus. Tugas gereja yakni bersekutu, bersaksi dan melayani akan semakin bertumbuh dan berkembang jika seluruh umat Kristen tidak mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang ada, namun memaknai perbedaan itu menjadi satu kekuatan yang sangat berguna bagi orang lain. Dan pada akhirnya gereja yang sejati adalah gereja yang meletakkan Kristus sebagai batu penjuru, penopang yang membuat bangunan tersebut dapat kokoh berdiri. Jika Kristus mati di kayu salib untuk memperdamaikan kita dengan Allah, tetapi Kristus mati di kayu salib juga memperdamaikan manusia dengan sesamanya. Mengapakah kita mau memisah-misahkannya kembali? Jangan karena kita berbeda suku, berbeda bahasa, ras, budaya, adat, bahkan hanya karena berbeda denominasi gereja, menganggap diri yang paling baik dan benar di hadapan Tuhan, sementara yang lain itu jauh. Jangan ciptakan tembok pemisah lagi, karena itu sudah dilenyapkan di kayu salib. Jika kita membangun kembali tembok pemisah di dalam gereja, dalam persekutuan kita, itu sama saja menghina pengorbanan Kristus. Sadar atau tidak sadar, ada banyak tembok pemisah yang mengganggu relasi kita dalam kehidupan bersama. Kehidupan berkeluarga, kehidupan bergereja dan bermasyarakat, serta berbangsa. Sadar atau tidak, tembok pemisah antara kita dengan sesama adalah ego. Ego diri yang terwujud dalam sikap merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih suci, lebih hebat, lebih berguna, dan memandang sesama lebih buruk, lebih rendah,
lebih berdosa, lebih lemah, menjadi pemicu tidak adanya harmoni dan kedamaian dengan sesama. Ego, kesukuan, etnosentris yang terwujud dalam sikap fanatisme berlebihan atas suku dan budaya sendiri dan cenderung merendahkan suku dan budaya yang lain menjadi penyebab tidak adanya persatuan dalam masyarakat dan berbangsa. Ego keagamaan yang nyata melalui sikap permusuhan terhadap agama lain. Daftar ego identitas yang lain dapat ditambahkan. Tapi itu berarti perlu kerendahan hati untuk mengakui kekurangan diri dan segala kelemahan kita. Sehingga kita tidak selalu merasa lebih dan meremehkan sesama. Karena hanya akan menjadi tembok pemisah dalam hubungan sosial. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja sebagai persekutuan orang percaya masih harus terus dibangun. Orang percaya sendiri adalah bangunan bait Allah, tempat kediaman Allah. Kehidupan orang percaya harus membuktikan bahwa diri mereka adalah bait Allah, tempat Allah berdiam. Artinya, gereja mesti terus-menerus menghadirkan diri sebagai komunitas yang bisa bersatu, saling menerima, membawa damai sejahtera, dan hidup di dalam kasih. Sehingga melalui kehidupan dan kesaksian mereka, Kristus diterima, dipercayai orang lain sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai gereja, kita ikut dipanggil untuk membangun dan memelihara persatuan, perdamaian, persaudaraan dengan sesama, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun berbangsa. Perbedaan-perbedaan yang ada, baik suku, agama, ras, golongan, kelas sosial, orientasi seksual, pendidikan, usia, tidak boleh menjadi tembok pembatas dalam relasi dengan orang lain. Sebagaimana Allah menerima kita, kita pun mesti menerima sesama dengan segala identitasnya, dengan segala kekurangannya. Justru semakin kita mengasihi Allah, maka semakin kita menerima sesama. Allah menerima kita tanpa membeda-bedakan, maka kita pun mesti menerima sesama tanpa pandang bulu. Kalau kita tidak mampu menerima sesama yang berbeda, itu menjadi bukti bahwa kita bukan warga gereja. Gereja yang sejati, meski inklusif, terbuka, menerima siapapun. Diri kita adalah tempat kediaman Allah. Artinya, dalam seluruh hati kita, Allah bertata di dalamnya, berkuasa atas hidup kita, agar nampak sikap-sikap yang menunjukkan bahwa Allah ada di dalam diri kita. Kehidupan kita mesti menjadi kesaksian tentang Kristus. Karena Allah menetap dalam hati kita, kita dipanggil menjadi alat Tuhan yang menyaksikan kasih Kristus di tengah dunia ini, yaitu memelihara persatuan dan perdamaian. Berdamailah dengan orang lain, kasihilah orang lain. Amin. Tuhan memberkati aktivitasmu hari ini dan Tuhan menjagamu.
Amin.